Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2. Namun perkenalkan, nama saya Bintang Sulistyo Wibowo dengan nomor NIM 2892150293. Saya dari Prodi Manajemen Syariah. Nah, tidak perlu menunggu waktu lama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Pengertian bank komersial atau bank umum adalah jenis bank yang menyediakan jasa seperti menerima deposito dan memberikan pinjaman, usaha dan produk-produk investasi. Dasar bank komersial juga bisa mengacu pada bank atau divisi bank yang menangani deposito dan pinjaman dari perusahaan atau badan usaha besar, bukan anggota masyarakat atau perbankan retail. Bank komersial disebut juga bank umum. Jenis-jenis bank komersial. Bank komersial milik pemerintah. Bank komersial milik pemerintah merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah, di mana seluruh akta pendirian dan modal juga berasal dari pemerintah. Dan tentunya keuntungan yang didapat juga akan masuk ke kas negara. Beberapa bank pemerintah di Indonesia dengan aset terbesar sebut saja seperti Bank Mandiri Tbk, Bank Rakyat Indonesia BRI, dan Bank Negara Indonesia BNI. Bank komersial milik swasta. Sesuai dengan kepemilikannya, bank komersial milik swasta merupakan bank yang sebagian besar atau seluruh saham atau kepemilikannya dikuasai oleh pihak swasta domestik. Dan tentunya keuntungan yang didapat dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh bank akan menjadi keuntungan pihak swasta pemilik bank tersebut. Contoh bank komersial milik swasta seperti Bank BCA, Bank Danamon, Bank Panin, dan Bank Jago, Bank Permata, Bank Mestika, Bank Maspion, dan lain-lain. Bank komersial milik asing. Bank komersial milik asing adalah bank yang menjadi cabang dari bank lain yang ada di luar negeri. Bank asing ini di negara asalnya bisa saja kepemilikannya dikuasai oleh pemerintah ataupun swasta. Keuntungan dari bank komersial milik asing ini tentunya akan mengalir ke pihak asing yang menjadi pemiliknya. Beberapa bank asing yang membuka cabangnya di Indonesia seperti Bank HSBC Holdings, OCBC NISP, Citibank, Cimniaga, Bank of China, dan lain-lain. Bank komersial milik swasta dan asing. Artinya kepemilikannya campuran, swasta domestik dan asing, dan umumnya kepemilikan saham akan dikuasai oleh pihak swasta domestik. Contohnya seperti Bank ANZ Indonesia, Bank Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited, dan DSB Indonesia, dan lain-lain. Fungsi bank komersial. Secara umum, fungsi dari bank komersial atau bank umum dibagi menjadi 3, antara lain agen of trust atau agen kepercayaan, agen of equity atau agen ekuitas atau permodalan, agen of development atau agen pembangunan. Menciptakan uang giral. Jika Bank Indonesia atau Bank Sentral menciptakan uang flat, maka bank komersial bertugas menciptakan uang giral. Yang dimaksud dengan uang giral adalah dana yang ada pada rekening koran dan metode transaksinya menggunakan bayat giro, cek atau lainnya. Selain itu, menciptakan uang giral juga merupakan fungsi bank komersial dalam hal melaksanakan kebijakan moneter. Menghimpun dana masyarakat. Uang yang beredar di masyarakat dihimpun oleh bank komersial dalam bentuk simpanan. Simpanan yang dimaksud bisa berupa deposito, giro, tabungan, dan atau simpanan lainnya yang serupa dengan itu. Menyimpan barang-barang berharga. Bank komersial atau bank umum juga menawarkan jasa untuk menyimpan
barang berharga baik milik perseorangan maupun kelompok. Barang-barang berharga tersebut bisa berupa emas atau perhiasan lainnya, uang, ijazah, atau sertifikat berharga lainnya. Memberikan kredit. Dana yang dihimpun oleh bank komersial nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kredit ini nantinya akan dikembalikan oleh masyarakat disertai bunga yang menjadi sumber pendapatan utama dari bank komersial. Bentuk pinjaman yang diberikan bank saat ini juga semakin beragam. Tidak hanya dana segar, beberapa produk bank juga menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan tersebut bisa berupa pembelian aset seperti kendaraan, rumah, atau tanah. Selain itu, pinjaman modal juga dikhususkan untuk masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis. Menjadi penjamin, penjual maupun beli atas perintah nasabah. Surat-surat wesel yang diterima oleh bank. Lalu surat pengakuan utang dan berkas dana lainnya. Obligasi, lalu instrumen surat berharga lainnya, surat jaminan pemerintah atau kertas pembendaharaan negara, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat dagang dan jangka waktu hingga 1 tahun. Itu adalah contoh-contoh menjadi penjamin, penjual maupun beli atas perintah nasabah yang dapat dilakukan oleh bank komersial. Tugas-tugas lain bank komersial. Selain yang telah disebutkan tadi di atas, bank komersial atau bank umum memiliki tugas lain, yakni sebagai berikut: melayani transaksi valuta asing sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia atau bank sentral di negara yang berlaku. 2. Melayani penyertaan modal baik untuk lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Penyertaan modal yang dimaksud dapat ditujukan pada sewa guna usaha, perusahaan efek asuransi, modal ventura atau lembaga clearing. 3. Melayani dana pensiun, di mana bertugas sebagai penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dana pensiun. Ini adalah daftar pustaka di mana materi PowerPoint ini dapat dibuat dari web yang sudah saya lampirkan di daftar pustaka. Baik, terima kasih atas partisipasi untuk menonton video saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.